Tapi apa sebab pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram? Secara umum ada dua sebab. Sebab pertama adalah agar tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Ya, tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih ahlul kitab. Jangankan dalam masalah peribadatan, bahkan masalah duniawi saja Rasulullah SAW suruh selisih. Kata Rasulullah SAW, selisih orang musyrikin. Wafirul liha, lebatkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis kalian. Sampai dalam masalah dunia pun Rasulullah suruh mengingkari, apalagi masalah akhirat. Rasulullah SAW melarang misalnya faslun baina ma baina siyamin wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa mereka, ahlul kitab adalah makan sahur, maka makan sahur. Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'jal fitr. Orang-orang masih dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka berpuasa, takjil. Ya. Kenapa? Karena ini menyelisih ahlul kitab, ya. Adapun berkaitan dengan kuburan khusus dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, fi maradhihi alladhi mata fi, ketika Rasulullah SAW sakit dan dia meninggal dalam sakit tersebut, la'anallahu ya al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Dilaknat mereka Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Qalat, kata Aisyah, walaula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena perkataan Nabi yang Nabi ucapkan menjelang wafatnya, tentu kuburan Nabi akan dipindahkan ke tanah lapang, mungkin ke Baqi dan yang semisalnya. Namun para sahabat khawatir kalau kuburan Nabi dipindahkan, dibuka umum, orang-orang akan datang mengagungkannya sebagaimana orang Yahudi Nasara. Mereka paham ketika Nabi mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, membuat para sahabat khawatir, paham kalau bukan karena hadis ini, kata Aisyah, walaula dzalik, kalau bukan karena hadis ini, la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena ini, tentu mending kuburan Nabi ditaruh di pemakaman umum, bukan di rumah Aisyah. Tetapi aku khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai masjid. Ya. Aisyah khawatir. Kemudian orang sekarang mengatakan, apa itu orang Wahabi asal ngomong? Emang ada orang ke kuburan? Emang kenapa kalau ke kuburan sholat di situ? Apa masalahnya? Jangan bilang mereka syirik-syirik. Kita tidak menuduh orang syirik, ya akhi, tidak. Tapi ini sarana. Sarana. Lagi pula bisa orang terlaknat karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hal ini lima hari sebelum beliau wafat. Kata beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang saleh-saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW juga dalam panas yang amat sangat, Rasulullah SAW tutup kepalanya dengan, kemudian Rasulullah buka lagi karena sudah mungkin sulit bernafas, ya, sesak. Maka Rasulullah berkata dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi parah, beliau berkata, la'natullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kenapa Nabi ingatkan ini? Agar kuburannya tidak dijadikan masjid. Rasulullah ulang-ulang menjelang dia meninggal dunia. Kalau ini bukan perkara yang dikhawatirkan, ngapain Rasulullah ngomong menjelang meninggal? Karena sebagian orang menggampangkan, ya ente jangan bicara-bicara kuburan. Ya Nabi ngomong mau meninggal di masalah ini. Apa ini perkara yang tidak dikhawatirkan? Kalau tidak dikhawatirkan, ngapain Nabi perhatian ngomong seperti ini menjelang meninggal dunia? Ini berarti sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi, ikhwan. Orang minta ke kuburan. Hati mereka dengan kuburan lebih ramai kadang daripada masjid. Lebih khusyuk kalau beribadah di kuburan, lebih khusyuk kalau berdoa di kuburan, lebih khusyuk kalau salat, lebih khusyuk kalau baca Quran di kuburan daripada di masjid. Jadilah masyahid kuburan, area kuburan dijadikan masjid lebih menyaingi masjid-masjid yang ada, yang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW peringatkan perbuatan orang Nasrani dan Yahudi jangan diikuti, ya. Dan hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Hadis ini seperti ini banyak. Intinya, kenapa kita dilarang untuk mengagungkan kuburan? Sebab pertama, karena bertasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Bertasyabuh, kegiatan mereka seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk di kaum tersebut. Sebab kedua, karena mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, salat dan yang lain, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid.
Ini berarti telah terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada itu orang menjadikan kuburan sebagai masjid, nggak ada itu orang minta kepada penghuni kubur, kita bilang sudah terjadi. Orang-orang terdahulu mereka mengkultuskan kuburan berlebihan sehingga dijadikan masjid. Dan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Apa itu bukan Rasulullah khawatir? Rasulullah khawatir. Dan ada perkataan indah dari Syaukani, saya ingin bacakan. Bagaimana orang mudah terpengaruh ketika melihat kuburan yang diagungkan, lama-lama mereka punya keyakinan. Saya baca pelan-pelan. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, ulama besar di Yaman, dalam kitabnya Syarhus Sudur, di Tahrimi Raf'il Qubur, beliau berkata, fala syakka wala raiba. Tidak diragukan lagi. Annahu yamtali'u qalbuhu ta'ziman lidzalikal qabr. Wa yadhiqu dhihnuhu an tatawwurin ma li hadzal mayyit, an tasawwurin ma li hadzal mayyit min al manzilah wa yadkhuluhu min ar raw'ah wal mahabah ma yazra'u fi qalbihi min al aqaid asyaitaniyah. Tidak diragukan kalau seorang datang kuburan yang diagungkan, maka hatinya akan dipenuhi pengagungan terhadap penghuni kubur tersebut dan otaknya jadi sempit, tidak bingung apa ini, ada apa orang ini penghuni kubur. Ya, kedudukannya tentu sangat tinggi. Maka masuk dalam hatinya karismatik, apa namanya, mengagum, apa namanya ya, apa ya, macam luar biasa, seperti itulah kira-kira. Minal mahabah, yaitu karismatik, apa namanya kalau bahasa, yaitu kagum atau dan semisalnya. Hal ini semua yang timbul dalam hatinya, pengagungan, melihat ini kuburan karismatik dan luar biasa. Ma yazra'u fi qalbi minal aqid syaitaniyah. Ini semua bisa menanamkan dalam hatinya akidah-akidah syaitan. Ini yang bilang Syaukani. Allati hiya min a'zami maqaid syaitanil muslimin. Ini merupakan makar yang paling besar dari syaitan kepada kaum muslimin. Wa asyaddu wasailihi, dan ini wasilah yang paling kuat ila dhalalil ibad, dalam rangka untuk menggiring manusia kepada kesesatan. Ma yuzalziluhu anil Islam qalilan qalilan, yang membuat dia terlepas dari Islam sedikit demi sedikit. Islam jadi goncang karena dia terjerumus dalam hal seperti ini. Hatta yatlubu min sahibi dzalikal qabr, akhirnya lama-lama dia minta kepada penghuni kubur. Mala yaqdiru alaihi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa yasiru fi idadil musyrikin, kalau dia sudah minta pada penghuni kubur perkara yang tidak bisa Allah, ya, tidak ada yang bisa berikan kecuali Allah, misalnya, Mbah, saya tidak punya anak. Ini syirik dan tidak bisa kasih anak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan kaum musyrikin. Kemudian kata Imam Syaukani, wa qad yahsulu lahu hadza syirku bi awwali ru'ya lidzalikal qabr. Bisa jadi perasaan seperti ini dan punya keyakinan terhadap penghuni kubur bisa jadi terjadi langsung pertama kali lihat kuburan. Kenapa bisa terjadi langsung? Kenapa ketika dia melihat kuburan tersebut, alladzi sara ala tilka sifah, yang luar biasa dihiasi. Wa inda awwali zawratin lahu idh la budda an yakhtara bi ali anna hadhil inayal balighah. Meskipun dia baru pertama kali ziarah kuburan tersebut, tentu dalam benaknya tidaklah mungkin orang-orang begitu beri perhatian kepada kuburan ini. Ditinggikan, dikasih lampu, tulis kaligrafi, disediakan Quran untuk baca di situ, orang salat di situ. Tidak mungkin orang-orang yang masih hidup punya perhatian terhadap kuburan ini. Bimithli hadzal mayyit la takunu illa li faidatin yarjuna, karena mereka ingin faedah dari mayat tersebut minhu. Apakah kebutuhan yang mereka inginkan dari sembahan-sembahan tersebut kebutuhan duniawi atau kebutuhan ukhrawiyah? Fa yastasghiru nafsuhu binisbati ila man yara min asbahil ulama, maka dia menganggap dirinya lemah jika dibandingkan dengan para ulama, ya. Za'iran lidzalikal qabr, dan dia datang untuk menziarahi kuburan, yang sedang menziarahi kuburan. Wa akhifan alaihi wa mutamassihan bi arkanihi. Dilihat ada orang ulama pergi ke kuburan, ternyata usap-usap, pegang tiang-tiang kuburan. Ya, dia siapa? Ada orang seperti itu, dia tambah semakin menjadi-jadi. Ulamanya saja begitu, apalagi saya. Gampangannya kira-kira demikian, ya. Oleh karena ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, hati-hati tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, karena ini diantara sarana yang mudah mengantarkan orang kepada kesyirikan. Tadi saya sudah nukil perkataan Imam Syafi'i. Wa aslu ibadatil asnam minal mughalat fil qubur wa ashabiha. Di antara sebab terjadinya penyembahan terhadap berhala karena sikap berlebihan kepada kuburan dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur.